sesi ini saya akan membicarakan tentang life cycle dalam international trade. Dalam international product terdapat 4 tahapan untuk di product life cycle. Pertama adalah introduction and growth stage, yang kedua adalah early maturity, yang ketiga adalah late maturity, dan yang keempat adalah decline. Ini adalah typical product life cycle yang biasanya dimiliki oleh setiap produk atau setiap perusahaan. Dalam introduction dan growth stage, MNC atau multinational company manufacture and product itu mereka berada di developed country dan sedang mengembangkan barangnya agar jauh lebih baik. Maka di situ mereka perlu ekspor untuk ke developing country. Di situ adalah perbedaannya ketika barang ini dibikin di developed country dan akan dikirimkan ke developing country. Sehingga dalam sini kita bisa melihat growth stage-nya itu akan sedang menaik peranan, atau biasanya kita bisa bilang sebagai infant industry, di mana industri ini sedang berkembang, sedang lagi melaju dengan baik, tetapi masih ada di bagian di paling bawah, sedang lagi mulai, atau bisa di Indonesia terkenal dengan bahasa startup. Lalu yang kedua adalah early maturity. Artinya di sini multinational company itu moves production to developing country and begins importing to home country. Jadi bagaimana mereka membuat perusahaan di developing country dan mereka akhirnya mengirimkan ke negara mereka sendiri. Tentunya hal ini terjadi karena adanya perbedaan cost yang dimiliki oleh setiap negara yang berbeda-beda. Contohnya kita bisa lihat bagaimana Amerika membuat produk tersebut di negara China atau di India, sehingga ketika membuat produk tersebut di sana dengan cheap labor, maka ketika mereka kirimkan balik ke negara mereka mempunyai harga yang jauh lebih murah. Lalu yang ketiga adalah late maturity. Dalam late maturity, di sini dalam developing country itu memiliki kompetitor ekspor produk ke MNC atau multinational company di home country-nya. Jadi mereka akan compete with MNC imports-nya. Perbedaannya adalah di sini bisa dilihat bagaimana dari developing country mereka sudah memiliki problem-problem, mereka sudah memiliki naik turunnya dalam aset penjualan, sehingga dirasakan bagi perusahaan perlu memiliki adaptasi yang kuat dalam hal ini. Dalam developing country kompetitor, ekspor produknya itu yang dikirimkan ke home country bukan hanya satu perusahaan, tetapi bisa juga dari banyak perusahaan. Kita bisa lihat misalkan pada contohnya adalah dalam segi elektronik, seberapa banyak perusahaan dari negara-negara lain yang direct investment di China atau di negara-negara yang mempunyai cheap labor, sehingga dari sana mereka juga beramai-ramai mengirimkan produknya ke negara-negara tujuan yang mempunyai harga yang hampir sama, atau artinya mereka menjadi kompetitor yang sama. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah late maturity. Lalu pada tahap terakhir adalah tahap declining, di mana tahap ini adalah developing country untuk market remain viable targets market for MNC. Artinya di sini kita bisa melihat dari multinational home country market itu sudah mulai menurun tingkatnya, sehingga di sini levelnya semakin lama semakin menurun. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, di mana tidak adanya inovasi pada produk, lalu demand-nya berkurang, tidak ada pengembangan dari produk, lalu lesunya market, mungkin pengurangan atau lesunya ekonomi di negara tujuan tersebut. Pada product life cycle di international trade ini, maka yang harus dilihat adalah bagaimana suatu barang ini bisa mengangkat kembali atau bisa bangkit kembali sehingga dapat memenuhi demand yang ada. Tentunya inovasi produk menjadi hal yang sangat penting dalam perusahaan supaya dalam perusahaan tersebut dapat meningkatkan atau terus memenuhi permintaan dari market. Kita bisa ambil contohnya misalkan seperti Nokia, bagaimana Nokia itu bersikeras untuk
Kita bisa mengambil contoh dari Nokia, bagaimana dengan Nokia itu bisa eh, pada awalnya kita bisa mengambil contohnya pada Nokia, di mana kita bisa melihat pada akhirnya Nokia mengalami produk life cycle yang declining dan sampai akhirnya tutup. Pada awalnya Nokia menginformasikan bahwa produk mereka itu yang menjadi produk inovatif, tapi tidak ada pengembangan dan tidak ada penyesuaian terhadap demand dari market sehingga mereka mengalami penurunan yang drastis, sehingga pada akhirnya mereka harus menutup perusahaannya mereka, dan akhirnya mereka mempelajari satu hal, yaitu adalah bahwa inovasi produk itu menjadi yang penting dalam perusahaan atau menjadi dalam perusahaan multinasional company.